Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube Media Pembelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sub pembahasan kita yang pertama itu adalah tentang substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan substansi? Ayo, ada yang tahu? Jadi substansi dalam hal ini memiliki arti secara pokok atau secara inti. Jadi di dalam hal ini substansi dari pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia itu adalah pokok atau inti dari pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, secara substansi atau secara pokok atau secara inti, sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5. Untuk mempersingkat waktu supaya videonya tidak terlalu panjang, saya tidak akan membacakan semuanya. Kalian bisa membacanya sendiri. Saya hanya akan menjelaskan beberapa poin. Poin yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan dan menjaga keamanan negaranya. Yang kedua itu, usaha pertahanan dan keamanan negara itu tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri saja, tapi rakyat juga memiliki peran sebagai kekuatan pendukung. Jadi intinya itu ya, supaya kalian paham. Lalu kita mengenal istilah Sinham Kamerata. Apakah kalian tahu itu apa yang dimaksud dengan Sinham Kamerata? Oke, jadi konstitusi kita itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi Sinham Kamerata itu merupakan sebuah singkatan dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa segala unsur pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab dari TNI dan Polri saja, tetapi seluruh warga negara seperti kita juga memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pertahanan dan keamanan negara. Lalu apa itu ciri-ciri dari pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta? Ada 3 ciri. Ciri yang pertama itu kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Jadi rakyat memiliki peran yang sangat penting sebagai kekuatan pendukung. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Apa itu yang dimaksud dengan sumber daya nasional? Sumber daya nasional itu seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Kalau di dalam TNI Polri itu sumber daya buatannya itu bisa berupa alutsista atau sistem persenjataan. Yang ketiga itu kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Nah, makanya kalau di dalam TNI itu fokus kekuatannya tidak hanya pada satu titik tapi menyebar. Ada TNI Angkatan Darat, ada TNI Angkatan Laut, dan ada TNI Angkatan Udara. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar masa lalu di mana para pahlawan kita berjuang merebut kemerdekaan. Perjuangan tersebut adalah perjuangan yang berat karena mereka menaruhkan nyawanya sebagai taruhan. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa pahlawan kita harus memiliki rasa rela berkorban untuk mempertahankan negara. Selain itu, kita juga wajib memiliki kesadaran bela negara dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara. Lalu, apa yang dimaksud dengan kesadaran bela negara? Kesadaran bela negara itu bisa kita artikan sebagai kita berbakti kepada negara dan kita bersedia berkorban membela negara.
Secara konstitusi, hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara itu sudah diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1. Pasal 27 ayat 3 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, lalu bagaimana kita jika ingin melakukan upaya bela negara? Yang perlu kalian ingat, bela negara tidak selalu dikaitkan dengan militer atau perang. Di lingkungan masyarakat, kalian bisa melakukan upaya bela negara melalui hal-hal berikut. Yang pertama, siskamling. Dengan kalian melakukan siskamling, berarti kalian sudah membantu negara menjaga keamanan lingkungan. Yang kedua, kalian bisa ikut serta menanggulangi akibat bencana alam. Yang ketiga, kalian juga bisa mengikuti pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Dengan kalian mengikuti pendidikan kewarganegaraan di sekolah, kalian sudah belajar menjadi warga negara yang baik yang paham atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang keempat, kalian juga bisa mengabdi sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela. Yang kelima, kalian juga bisa melakukan pengabdian sesuai dengan profesi. Ya, demikian pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.